Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7A dan B MTS Muhammadiyah yang merupakan siswa baru, di mana pada pagi ini kita bisa dapat bertemu walaupun secara daring. Kita tidak bisa bertemu secara tatap muka karena situasi kondisi saat sekarang memang lagi tidak memungkinkan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, semangat dalam belajar, mengikuti mat sama, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, di MTS Muhammadiyah merupakan yayasan lembaga yang didirikan oleh yayasan atau organisasi Muhammadiyah. Maka dari itu, pelajaran Muhammadiyahan merupakan suatu pelajaran yang wajib bagi semua lembaga Muhammadiyah. Anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sedikit belajar sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 oleh seorang kiai, oleh seorang ulama, dan merupakan oleh seorang pahlawan nasional, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Semasa kecilnya beliau bernama Muhammad Darwis. Namun setelah beliau belajar di Mekah, beliau diganti nama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa tujuan mendirikan Muhammadiyah? Tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena selama beliau berada di Mekah, selama beliau pulang ke Nusantara, tanah air, karena di kala itu masih belum ada nama Indonesia, karena Indonesia masih belum merdeka. Di Nusantara, melihat keyakinan umat Islam banyak terkontaminasi dengan ajaran agama lain seperti Hindu dan Buddha. Jadi ajaran agama dikolaborasi antara agama Islam dan agama Hindu dan Buddha serta animisme dan dinamisme. Padahal satu keyakinan ini tidak boleh dicampur aduk. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agama. Ini mutlak, gak boleh dicampur aduk soal keyakinan. Maka dari itu, melihat keadaan umat Islam pada waktu itu, keadaan sangat buruk sekali, amalan-amalan penuh dengan mistik. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin meluruskan ajaran agama Islam sesuai atau berdasarkan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kita Muhammadiyah
merupakan organisasi Islam yang tidak usah diragukan lagi. Maka dari itu sangat betul kalian masuk di MTS Muhammadiyah. Kenapa? Karena ini soal keyakinan. Anak-anakku sekalian, setelah melihat tujuan-tujuan itu, jelas Gereja Madalan mempunyai tujuan sangat mulia, fid dunya wal akhirah. Itu sejarah dan tujuan Muhammadiyah. Sekarang pengertian Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah? Banyak orang mengatakan, jangan di Muhammadiyah. Kenapa? Karena dianggap Muhammadiyah itu organisasi di luar Islam, itu bagi orang yang awam. Maka dari itu, kalian sebagai generasi muda, generasi milenial, harus mengerti apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu organisasi Islam yang besar di Indonesia, yang didirikan tahun 1912. Ini usianya sudah lebih dari 1 abad. 1 abad itu 100 tahun. Organisasi Muhammadiyah diambil nama dari Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad. Muhammadiyah, Muhammad yaitu Nabi terakhir, yaitu artinya pengikut. Sudah jelas, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad. Sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai orang pengikut Nabi Muhammad. Sesuai dengan apa yang diikrarkan kita setiap sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ikrar kita sebagai umat Islam. Terus selanjutnya, gerakan yang bersifat umum dalam Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah berdiri semangat membangun tata sosial. Tata sosial berarti harus ada hubungan antara kanan dan kiri kalian. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ini merupakan ayat yang selalu digaungkan oleh Gereja Madalan. Karena apa? Karena kita manusia ini punya rasa sosial yang tinggi. Jadi di samping kita sebagai manusia yang bersifat sosial, ini ditekankan dalam Al-Quran. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan selalu memberi makan terhadap orang miskin. Supaya apa? Supaya kita tidak dikatakan dicaplah mencandain mutura, dikatakan sebagai pendusta agama. Dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, ini program dari Muhammadiyah, program umum, gerakan yang bersifat umum. Jadi selalu mengedepankan pendidikan. Karena apa? Karena orang yang tidak terdidik akan menjadi manusia yang bodoh. Apabila manusia ini menjadi bodoh, penjajah mudah masuk kembali, dan orang bodoh mudah ditipu oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah Al-Quran, di antaranya yaitu surat Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim,
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hendaklah ada di antara segolongan umat, maka kalian termasuk segolongan umat yang menyeru terhadap kebaikan dan menghindari dari perbuatan munkar. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung. Beruntung di mana? Di dunia dan di akhirat. Ini anjuran, ini yang menjadi motivasi, pendorong kepada kita semua sebagai umat Islam yang yang digaungkan pertama kali oleh Tidjar Madahlan. Anak-anakku sekalian, ini merupakan yang materi yang terakhir, yaitu ayat tersebut menurut tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam yang terorganisasi, umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maksudnya dengan adanya ayat Ali Imran ayat 104 surat Al-Maun yang merupakan nasihat untuk kita sebagai umat Islam, maka umat Islam harus ada harus mengedepankan hablum minallah hablum minas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Ini inti dari organisasi Muhammadiyah. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia ini selalu menerima pendidikan yang, dan kita selalu semangat dan harus semangat walaupun dalam keadaan negara seperti ini. Namun jangan lupa anak-anakku sekalian, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena masa depan kalian itu masih panjang. Masa depan kalian itu sangat diharapkan oleh orang tua kalian, oleh bangsa, agama, dan negara. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.